Selamat pagi anak-anak semua. Wah, anak-anak, kita bersuka cita ya, walaupun ibadah masih secara virtual ya, lewat online, tapi kita tetap bersuka cita, kita tetap setia mau beribadah kepada Tuhan. Khususnya hari ini adalah hari yang lain. Hari apa ya? Hari ini tanggal 23 Mei 2021, hari mau merayakan Pentakosta. Apa itu Pentakosta, Kak Indah? 50 hari setelah Tuhan Yesus bangkit dari kuburnya, dari kematian. Nah, kita merasakan menang. Anak-anak, kita sudah menang ya bersama Yesus Tuhan. Ayo anak-anak, kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyi bersama-sama. Ku menang, ku menang. Ya, musik. Peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kita bersyukur kita menang bersama Yesus Tuhan ya. Nah, anak-anak, yuk kita akan bersatu dalam doa. Sudah siap semua? Kita mau berdoa? Ya, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami masih diberi kesehatan, kesempatan untuk beribadah di sekolah minggu, walau secara online, virtual, atau melalui YouTube. Tuhan, biarlah hati kami tetap melekat kepada Tuhan untuk beribadah. Kami yakin Tuhan, kami sudah menang bersama Engkau. Tuhan yang sudah bangkit, Tuhan yang sudah hidup, Tuhan yang naik ke surga, yang kami peringati pada 10 hari yang lalu. Dan sekarang Roh Kudus pada hari ini turun untuk kami. Dan kami boleh menjadi saksi-Mu, menyaksikan kasih Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami tetap boleh memuji, memuliakan Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dari hidup kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Engkau pimpin ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita juga akan menyanyikan lagi. Anak-anak sudah siap? Kita akan dengerin video ya. Anak-anak mau bersama-sama menyanyi. Yuk bangkit berdiri. Kita mau ikut nyanyi seperti yang akan ditayangkan ini sebentar lagi. Oke? Api kudus
anak-anak, tadi kita sudah memuji Tuhan ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sudah siap semua? Ya, sudah siap. Sudah ada Alkitabnya? Buat yang kelas besar? Nah, yang kelas kecil juga nanti boleh dibacakan oleh Papa dan Mama ya. Yuk kita mau siap, kita akan nyanyi Roh Kudus yang manis. Akan membantu anak-anak mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Yuk Kak Indah, kita mau nyanyi Roh Kudus yang manis. Biarlah kalian menjadi anak Tuhan, menyaksikan kasih Tuhan dimanapun kalian berada. Hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kak Iren yang hari ini akan mengajak adik-adik untuk membaca Alkitab. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang hari ini diambil dari Kisah Perjanjian Baru. Tapi sebelum itu, mari bersama-sama Kak Iren mau mengajak adik-adik semua untuk melipat tangan kita, untuk menutup mata, dan kita berdoa. Tentu saja, mari kita meminta Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya untuk membantu kita semua mengerti kehendak Tuhan untuk kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan masih menyertai kami. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong bantu kami untuk dapat duduk dan mendengarkan kebaikan Tuhan untuk kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, seperti yang tadi Kak Iren bilang, bacaan kita Alkitab diambil dari Kisah Perjanjian Baru. Sekarang Kak Iren akan mengajak adik-adik semua membuka Alkitab kita dari
Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-2 ayat 1 sampai 13. Untuk adik-adik yang sudah lancar membaca, yuk sama-sama kita membaca Alkitab kita. Tetapi buat adik-adik semua yang belum bisa lancar membaca, yuk kita dengarkan cerita firman Tuhan yang satu ini. Ayo. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Judul bacaannya Pentakosta. Kisah ini berawal dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Berhari-hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus rajin berkumpul dan berdoa di sebuah rumah. Mereka memuji-muji Tuhan dan saling menghibur serta menguatkan iman percaya mereka. Lalu adik-adik, suatu hari, tepatnya hari ke-50 atau kemudian disebut juga hari Pentakosta, terjadilah keajaiban bagi para murid yang sedang berkumpul di sebuah rumah itu yang tadi dikatakan mereka sedang berdoa dan memuji Tuhan. Pada hari ke-50 itu, awalnya ketika sedang berdoa, tiba-tiba terdengar seperti ada tiupan angin kencang. Yang angin itu adik-adik kemudian memenuhi seluruh rumah tempat mereka sedang berdoa. Dan tidak lama kemudian, tampaklah di atas mereka ada nyala cahaya yang terang sekali, seperti lidah-lidah api. Cahaya itu mengelilingi mereka masing-masing. Dan cahaya berupa lidah-lidah api itu ternyata adalah salah satu tanda buat para murid saat itu bahwa mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan adik-adik, tahukah kita, tanda selanjutnya adalah mereka semua bisa bercerita menggunakan bermacam-macam bahasa. Dan ini semua adalah hadiah yang Tuhan Yesus janjikan untuk murid-muridnya. Roh Kudus hadir untuk para murid agar para murid bisa selalu berani dan juga bersemangat untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan adik-adik, tahukah kamu dengan hadirnya Roh Kudus, maka para murid bisa mengabarkan Injil kepada banyak orang yang memang saat itu sedang berkumpul di Yerusalem. Pada saat itu, ketika mendengar para murid yang tadinya sedang berdoa itu bisa menceritakan kebaikan Tuhan dengan bermacam-macam bahasa yang memang dimengerti oleh mereka semua, banyak orang yang belum percaya pada Tuhan itu merasa heran, tetapi juga mereka takjub. Kenapa takjub? Mereka merasa luar biasa keajaiban yang Tuhan hadiahkan buat setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Wow, adik-adik. Dan saat itu juga, seperti yang tertulis di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-13, orang-orang dari daerah Partia, Media, Eliam, penduduk Mesopotamia, dan banyak orang lagi di daerah-daerah sekitarnya, mereka pada akhirnya bisa melihat bahwa
Tuhan Allah sungguh ada buat mereka semua. Wah, menarik sekali ya adik-adik yang manis. Kisah Pasal 2 ayat 1-13 ini mau menceritakan kepada kita bagaimana janji penyertaan dari Tuhan Yesus berupa Roh Kudus sungguh ada, hadir, nyata buat kita semua, buat para murid, buat adik-adik, buat kakak-kakak sekolah minggu, dan buat semua orang yang percaya kepada Tuhan. Betul sekali. Dan dengan hadirnya Roh Kudus yang saat ini kita kenali kehadirannya lewat hari Pentakosta, adik-adik, papa mama, dan kita semua diajak oleh Tuhan untuk harus semakin lagi percaya bahwa Roh Kudus menyertai kita semua. Seperti Roh Kudus menyertai para murid Tuhan Yesus yang saat itu berdoa dengan setia, kita juga mau diajak untuk bisa percaya kalau Roh Kudus hadir buat kita dan memampukan kita berbuat baik serta menceritakan semua kebaikan Tuhan buat semua orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, adik-adik, seperti Roh Kudus hadir di hati para murid yang kita lihat tadi gambarannya lewat lidah-lidah api, maka Kak Iren mau mengajak adik-adik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan untuk kita yakin bahwa Roh Kudus hadir di hati adik-adik, membimbing adik-adik dan kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang manis dan selalu menaati firman Tuhan di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Adik-adik, kalau kita sudah membaca firman Tuhan tentang Roh Kudus yang memampukan para murid untuk bisa jadi pengabar kebenaran firman Tuhan, berarti adik-adik apakah siap untuk menerima Roh Kudus? Siap? Ayo, angkat tangan siapa yang siap untuk menerima Roh Kudus yang memampukan kita menjadi anak-anak Tuhan yang berani? Ya, kita semua siap ya untuk menerima Roh Kudus. Gimana caranya? Tadi sudah diceritakan lewat Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13, para murid berdoa untuk menerima Roh Kudus. Jadi kita semua seperti para murid, yuk kita mau berdoa kepada Tuhan supaya lewat doa kita Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk tinggal di hati kita, berdiam di hati kita, dan juga menolong kita untuk senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang manis, anak-anak Tuhan yang mencerminkan kebaikan Tuhan untuk semua orang. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Roh Kudus yang hadir bagi kami. Tolong kami, ya Tuhan, agar jadi anak-anak Tuhan yang selalu baik dan juga dapat mencerminkan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, demikian firman Tuhan pada hari ini. Oh iya adik-adik, sebelum kita akan berpisah dengan Kak Iren, nanti masih nyanyi ya sama Ibu Lena, sama Kak Indah. Nah sekarang kita mau menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan buat adik-adik semua diambil dari Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8a. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Kita sebutkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita ulangi ya adik-adik. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya adik-adik, Tuhan Yesus menjanjikan bahwa kita semua akan menerima kuasa. Kuasa itu apa? Kita akan menerima keahlian, kita akan menerima banyak kebaikan dari Tuhan lewat Roh Kudus. Seperti para murid, kita dimampukan Tuhan untuk bisa mengabarkan kebaikan Tuhan. Jadi diingat ya, ayat hafalan kita hari ini mengajak kita untuk percaya kalau Tuhan akan memberikan kita kuasa kebaikannya, kemampuan dari Tuhan ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, Kak Iren, dan kita semua. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan, cerita Alkitab yang hari ini kita boleh baca mengenai turunnya Roh Kudus yang disebut Pentakosta. Sampai jumpa lain waktu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah adik-adik, sampai jumpa. Nah anak-anak, tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Anak-anak sudah siap? Nah, masukkan persembahan kita ke dalam amplop. Nah, atau nanti anak-anak tiba waktu untuk beribadah, persembahan ini bisa dibawa ke gereja untuk sewaktu sekolah minggu. Atau minta tolong sama papa dan mama untuk mentransfer ke rekening yang di bawah ini ya. Nah anak-anak, mari kita mau berikan ya. Kami bawa, kami berikan persembahan ini. Oke, yuk kita akan menyanyi. Berdoa, memberikan persembahan, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Yuk, semuanya sudah siap? Ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberikan berkat yang luar biasa dalam hidup kami. Kami memberikan persembahan sebagai rasa syukur atas berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah persembahan ini menjadi kemuliaan untuk nama-Mu, berguna untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkannya, sehingga semua kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Kalau papa mama juga Engkau berkati di dalam pekerjaan usaha mereka. Tuhan, terima kasih atas semua berkat-berkat yang boleh kami rasakan dari hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan, sudah memberikan persembahan. Sekarang waktunya kita membuat aktivitas. Ini aktivitasnya untuk anak-anak Batita, TKA, dan TKB. Tadi ceritanya apa ya? Tentang hari Pentakosta. Bagaimana para murid mau menyaksikan kasih Tuhan. Bercerita, tadi ada apa? Seperti lidah-lidah api. Nah, anak-anak boleh memotong gambar ini murid-murid Tuhan Yesus ya. Dan ini juga lidah api. Nanti setelah digunting, dipotong, anak-anak bisa memberikan kepada guru-guru wali kelasnya. Nah, anak-anak seperti ini Ulena sudah bikin. Nah, anak-anak juga mau seperti murid-murid menyaksikan kasih Tuhan, berani berkata-kata tentang kasih Tuhan dimanapun berada. Tuh, nah anak bisa ya, atau juga kalian mau boleh dibikin ini juga di kepala juga boleh. Tapi sudah bosen ya, kalau ini bisa ditaruh di meja belajar. Kalian jadi ingat, oh iya, tugas saya sebagai murid Tuhan Yesus harus menyaksikan kasih Tuhan dimanapun berada. Oke? Nah ini anak-anak untuk anak-anak kelas Batita, TKA, dan TKB. Nah anak-anak kelas besar ada lagi loh. Nah, anak-anak kelas besar ada 2 aktivitas. Wah, luar biasa nih 2 aktivitasnya. Anak-anak dapat mengisi kata-kata sandi ya di sini yang sudah sesuai dengan ayat Alkitab. Dan satu lagi apa ya? Wah, anak-anak belajar berbahasa Inggris juga. Nah, anak-anak boleh mengisi kata-kata di sini yang ada di bawahnya. Oke? Nah anak-anak betapa banyaknya ya pekerjaannya. Kita senang ya anak-anak sekolah minggu ada aktivitas ya. Kalau nggak bisa minta tolong papa dan mama. Oke, selamat mengerjakan anak-anak. Yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Anak-anak ternyata cepat sekali ibadah kita sudah selesai ya Kak Indah ya. Wow, tapi anak-anak jangan bosan. Tetap beribadah lewat secara virtual, lewat Zoom, atau juga lewat YouTube. Tetap beribadah kepada Tuhan, karena itu yang Tuhan mau. Kita mau tetap bersaksi dimanapun anak berada. Dan anak-anak boleh bersaksi. Bersaksi itu apa sih Kak Indah? Bersaksi itu bercerita. Bercerita kepada siapa? Kepada papa dan mama, kepada teman-teman, kepada tetangga, kepada opa-oma, dan kepada mbak atau suster. Kita bersaksi bagaimana kasih Tuhan menyertai anak-anak sekalian. Oke, kita akan menyanyi bersaksi sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Nah anak-anak, kita setelah selesai ibadah online, kita mau berdoa ya. Semuanya sudah siap? Lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa, yuk. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh beribadah secara virtual, memperingati hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus di dalam hidup kami. Tuhan, biarlah juga melalui hari Pentakosta ini, anak-anak berani, boleh bercerita, menyaksikan kasih Tuhan dimanapun anak-anak berada. Tuhan, kalau anak-anak juga akan mengikuti banyak ulangan-ulangan akhir
dari sekolah ini, kiranya Engkau berkati. Dan khususnya juga untuk papa mama yang mendampingi, kiranya juga Engkau berkati mereka ya Tuhan. Berikan kesabaran dan juga anak-anak berikan kesehatan untuk boleh menyelesaikan ujian akhir atau ulangan-ulangan ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan segala kehidupan kami hanya ke dalam kasih-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah Kak Indah, kita udah selesai nih ya. Oke anak-anak, sampai bertemu minggu depan di ibadah online kembali. Oke, bye-bye. Tuhan berkati anak-anak semua. Terima kasih juga papa mama yang tetap mendampingi anak-anak.